Membahas Zian menyelamatkan Shoyan serta wakil kepala Aula Jiwa yang melarikan diri. Ketika wakil kepala Aula Jiwa muncul di hadapan Shoyan, ia mengancamnya dengan membawanya ke klan Hun agar bertemu dengan ayahnya Cui. Namun Shoyan mengancamnya balik akan menyerahkan giok dewa kuno Toushe kepada klan Gu jika sesuatu terjadi pada ayahnya. Wakil kepala Aula Jiwa kemudian menyerangnya menggunakan rantai raksasa sehingga Zian muncul menyelamatkan Shoyan. Zian kemudian memperingatkan wakil kepala Aula Jiwa bahwa klan Naga Void kunonya tidak takut kepada klan Hun. Shoyan langsung mengalihkan perhatiannya untuk menghabisi Tianzun pertama yang terluka parah. Tianzun pertama yang jiwanya terluka parah lalu meledakkan diri di mana jiwanya melesat keluar menuju wakil kepala Aula Jiwa Cui. Ketika wakil kepala Aula Jiwa berusaha menghalangi, Zian melepaskan kilau emas yang berubah menjadi naga besar sehingga menyebabkan wakil kepala Aula Jiwa terkejut dan tidak menyangka bahwa Zian adalah kaisar naga dari suku naga Void kuno. Setelah Shoyan berhasil menyegel jiwa Tianzun pertama, wakil kepala Aula Jiwa semakin marah. Ia berusaha memanggil bala bantuan dari klan Hun namun terkejut saat mengetahui bahwa token spasialnya tidak berfungsi. Zian kemudian menjelaskan bahwa ia telah mencegah gelombang spasial agar wakil kepala Aula Jiwa tidak bisa kabur atau memanggil bala bantuan. Shoyan kemudian menyatakan sudah waktunya untuk membalas dendam atas pengejarannya selama bertahun-tahun dan bersumpah akan memusnahkan Aula Jiwa dan klan Hun. Karena wakil kepala Aula Jiwa tidak bisa menang, ia berniat melarikan diri. Sebelum melarikan diri, ia melontarkan ancaman terakhir bahwa kegagalan terbesar Aula Jiwa karena tidak menghabisi Shoyan lebih awal. Ia juga memperingatkan bahwa perjanjian kuno tidak akan mampu menahan klan Hun. Dan pada saat itu, klan Xiao dan aliansi Istana Langit akan sepenuhnya dimusnahkan. Pada akhirnya, wakil kepala Aula Jiwa dengan paksa merobek aliran spasial dan meninggalkan semua orang yang ada di sana, cuy.